Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, apa kabar Anda? Ya, kami hadir lagi. Saya, tentu saja saya boleh dengan yang kanan adalah Kang Karna Adibrata. Kang, sehat Kang? Sehat. Alhamdulillah. Kang Reza, tentu saja Anda lebih hafal dari saya. Siapa lagi kalau bukan Kang Reza Indragiri Amril, dan kami hostnya sendiri belum menyebut namanya. Ahmad Sudirwan. Kang Bandrek kan? Yap. Kang Karna Tukang solder. Kang solder. Satu ternyata masih ngider Kang Kopi, Kang Ule. Tukang ahli. Kalau beliau ahli satu-satunya. Jadi kita langsung aja kepada ahlinya ya, Kang Karna ya. Kang, sidang Teddy Minahasa dan kawan-kawan, artinya mereka terlibat atau disidang sebagai terdakwa bersama Teddy Minahasa sekarang ini tampaknya semakin ini Kang memasuki dinamika yang menyita perhatian publik Indonesia. Ada banyak suara pro dan kontra, setidaknya sebagaimana diekspresikan oleh para viewers, penonton Bravos Radio, Kang. Setelah edisi terdahulu. Apa yang gusar apa? Yang bikin gusar viewers itu apa? Banyak penasaran, banyak yang nitip salam juga khusus untuk Kang Reza. Ya Kang, karena ya. Pada Kang lainnya dikit-dikit Kang, lebih banyak pada Kang Reza. Salam pada Kang Reza, mengapresiasi analisis Kang Reza, termasuk utamanya terhadap seorang Irjen Pol Teddy Minahasa. Belum dipecatkan Kang, belum berhenti dari polisi kan, seperti Kang Reza ingatkan kami. Oke. Kan belum ada sidang kode etik. Betul. Artinya kita masih bisa menyebut terdakwa dalam hal ini adalah Irjen Pol Teddy Minahasa. Banyak mengatakan berbeda dengan Kang Reza, viewer Radio mengatakan sejauh ini dalam dinamika persidangan yang diikuti oleh para viewers, ternyata seorang Teddy Minahasa itu di mata para viewers Bravos Radio tampil bukan hanya cerdas, tapi juga sangat siap, cenderung arogan catatan mereka nih, bahkan jago berdalih, berargumentasi, berbelit-belit, bahkan cenderung ingin berkelit. Nah, sementara Kang Reza mengatakan, seolah-olah Kang Reza kan, iya, mengelulukan Teddy Minahasa, lalu rame lah gitu kan. Masih tetap mengatakan Teddy Minahasa itu seperti pandangan terdahulu kan? Ini contoh nih, gantian saya mau mengomentari viewers. Boleh ya? Boleh dong, iya kan? Iya. Kalau dalam kasus Verdi Sambo, kita masih membuka beberapa kemungkinan waktu itu. Ini sepenuhnya ulahnya Eliezer, ataukah ulahnya Sambo, atau dua-duanya kong kali kong, begitu kan ya? Untuk kasus itu? Iya. Oke. Itu kan juga terjadi di ruang persidangan kan. Tetapi sepanjang saya bisa simak dalam obrolan di media sosial, termasuk viewers channel ini, semuanya sudah sampai pada satu titik saja, bahwa ini pasti ulahnya Teddy Minahasa. Titik. Itu kesan yang juga saya tangkap. Nah, Kang Karna sebenarnya juga gitu nih. Ini seingat saya nih Kang Karna sudah punya bagan kasus nih. Iya, bagan kasus. Konstruksi kasusnya menurut Kang Karna adalah sebagai berikut. Sebagai berikut itu yang saya simpulkan, sama nih. Kang Karna kayaknya udah langsung menuding-nuding Teddy Minahasa adalah penanggung jawab tunggal dalam kasus Tapi ini. saya harus ini disclaimer Kang Reza. Bukan berarti Bravos Radio khususnya Kang Karna dan termasuk saya ini melakukan sebagai framing, bukan loh. Dan kita tidak juga memfait accompli hukum, kan gitu kan? Tidak melangkahi hukum kan ini. Jauh dari itu, tidak memfait accompli hukum, jauh dari memfait accompli, dan ini sekedar disclaimer sekali lagi. Nah, karena tidak memfait accompli proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Maka oke deh, Kang Karna dulu deh. Kalau Kang Karna secara umum gambaran kasusnya gimana nih? Overview-nya dulu. Nanti saya akan komentari ke sana tuh. Ini seru. Seperti viewer dia mengatakan Kang, ini sidang perkara-perkara melibatkan Teddy Minahasa dan kawan-kawan ini seru banget nih, gitu kan? Iya. Betul, seperti ada dikatakan oleh Kang Reza kan, ini benar-benar gurih. Iya. Kemudian sampai viewer kita yang dari Taiwan merespon Kang, dari Singapura, dari Swedia, Belgia loh Kang, jauh-jauh, dan dari seluruh pelosok tanah air Kang. Nah, silakan Kang. Dari itu saya coba ngulik. Kemudian saya buat konstruksi perkara Teddy Minahasa ini seperti apa. Kita lihat sini flowchart atau block diagram ini. Ini awalnya ada konspirasi. Dimulai dari itu kan? Ada konspirasi. Ada persekongkolan. Tulisan konspirasi di sana. Persekongkolan. Ada persekongkolan. Nah, persekongkolan ini terpisah. Persekongkolan buat apa? Tapi orangnya ini sama. Sama. Jadi yang satu ada
persekongkolan untuk promosi jabatan. Oke. Kemudian ada tadi barang bukti 5 kilogram sabu. Nah, berjalan konspirasi itu masing-masing yang sama, tapi berbeda arah. Oh. Tapi berlangsung pada saat yang bersamaan. Nah, saya belum melihat bersamaan atau tidak gitu. Kita kan. ketahui Kalau misalnya bersamaan, ini pasti diatur oleh mereka yang membuat konspirasi. Yang terbuka dari persidangan di PN Jakarta Barat ini, Kang, di sidang-sidang yang sudah berjalan ini, bahwa perkara ini dimulai sejak adanya penangkapan sabu seberat 40-an kilogram oleh Polres Bukit Tinggi pada Mei tahun 2022. Sejak itulah. Itu yang muncul. Oke. Nah, itu yang muncul di peradilan kan. Iya. Tapi konspirasi yang kedua itu tidak muncul. Hanya yang saya telaah lagi itu muncul dari konfrontasi dari penasehat hukum Teddy Minahasa menghubung-hubungkan ada promosi jabatan. Promosi jabatan itu kan dibuatnya ceritanya tentu untuk Dodi Prawira Negara maksudnya kan? Untuk Dodi Prawira Negara. Kemudian itu kan diusulkan oleh Kapolda. Ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini ada dua nih. Waktunya bersamaan pastinya tidak. Oh, pastinya tidak. Karena begitu. Karena tidak didalami promosi jabatan itu. Hanya pada saat konfrontasi mengenai WA segala macam itu selalu muncul. Itu kan. Padahal tidak ada dalam berkas berita acara, itu nggak ada itu. Nah, kemudian konspirasi itu berakhir setelah ada penangkapan. Tapi saya mau tanya dulu nih Kang Karna. Kang Karna, konspirasi itu kan berarti paling sedikit ada dua pihak kan? Betul. Dua pihak itu adalah Dodi dan Teddy. Oke. Kalau Dodi, ini berdasarkan apa yang Kang Karna ceritakan barusan, dia tanda petik, ini anggaplah benar-benar terjadi ya. Main-main barang bukti narkoba seberat 5 kg. 5 kg, ya. Nilainya berapa? Ini saya barusan cek di internet nih. Tahun 2019, 1 gram sabu itu nilainya 2 juta rupiah. Jadi kalau 5 kilo itu 10 miliar rupiah. Tahun 2019. Itu katakan market price, harga pasar. Iya. Berarti kalau kita anggap terjadi inflasi, maka boleh jadi ini sekitar 15 miliar mainannya. 5 kilogram itu setara dengan 15 miliar rupiah kurang lebih. Pertanyaan saya. Ini narasi yang terbangun di ruang sidang adalah Dodi punya kepentingan untuk menaikkan pangkatnya kan? Iya. Naik promosi jadi kombes. Konon karena ada lobby-lobby, maka boleh jadi uang lobby pakai duit dari main sabu. Iya. Jadi ya, itu untuk Dodi itu. Tapi karena konspirasi butuh 2 orang paling sedikit, yaitu Dodi dan Teddy. Pertanyaan saya, Teddy untuk apa main uang itu? Ayo Kang Karna. Dia tuh polisi paling kaya raya kabarnya. Bahkan pernah menjadi, kalau tidak salah nih, ketua perhimpunan Moge kalau nggak salah. Oh iya. Saking kaya rayanya itu. Berarti sebelum menjadi Kapolda Sumatera Barat dia sudah kaya raya. Sudah kaya raya. Yang kita dengar dari persidangan dari Dodi nih Kang eksplisit betapa semua polisi di Sumatera Barat waktu itu looking up, sangat menghormati Teddy Minahasa. Tidak sebagai senior, sebagai jenderal, tapi juga disegani, ditakuti mungkin untuk beberapa atribut lainnya. Mungkin juga termasuk karena dia itu sangat berpengaruh karena kekayaannya, jangan-jangan. Mungkin. Tapi yang saya katakan, dia sudah sangat kaya. Kemudian sudah bintang 2. Kalaulah tidak terjadi musibah ini, dia dilantik sebagai Kapolda Jatim. Makin dekat ke Monas nih. Ngerti lah ya maksud makin dekat ke Monas kan berarti posisinya makin strategis, makin prestisius. Lantas apa ya sesungguhnya manfaat bagi Teddy Minahasa main api dengan sabu seberat 5 kg? Kalau saya belum ketemu jawabannya. Tapi tadi Kang Reza bertanya pada Kang Karna. Iya. Hal itu juga menjadi aneh. Kalau harganya sampai 15 miliar, kenapa kok terjual hanya sekitar 400 juta?
Iya. Itu hal yang aneh juga menurut Kurang saya. dari 400 malah Kang diterima. Iya. Kalau saya nggak salah 300 karena Iya. dipotong 50 juta oleh Linda alias Anita, juga ada potong 50 juta lainnya untuk operasional Dodi dan atau Samsul Muarif kan itu Kang, sehingga yang diterimakan kepada TM atau Teddy Minahasa 300 juta dari transaksi pertama. Betul. Istilahnya Anita invoice pertama katanya. Di luar dari harga itu, Ya. di luar dari harga itu, saya hanya melihat komunikasi yang awal dari asal barang tersebut. Oke. Asal barang tersebut. Iya. Saya ini saya buka komunikasi mereka atau atas pertanyaan majelis hakim. Oke. Nah, jadi disebutkan di sini, saya sebutkan sebelumnya, Teddy Minahasa adalah pemakai narkoba. Oh iya. Itu terungkap di persidangan nih Kang ya? Ya, terungkap. Diucapkan sebetulnya itu adalah hasil dari penyidikan. Ya, kita bacakan sekarang. Silakan, Kang. Ini adalah jawaban dia atas pertanyaan majelis hakim. Iya. Nah, panjang sekali, cuman saya inikan saja yang paling bawah itu. Iya. Ada di situ kata-kata Iya. yang disebutkan, sebelumnya saya diambil darah Iya. dan urin Oke. dan rambut Iya. untuk kepentingan laboratorium. Iya. Setelah maghrib, saya diperiksa oleh anggota Biro Kriminal Biro Paminal Kang. Iya. Divisi Propam Polri. Betul. Setelah jam 12 malam dan seterusnya, di sini di paling bawah. Nah, sekitar ganti hari tanggal 14, saya diambil alih oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Iya. Di situ saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan ditangkap. Saya menyatakan keberatan dan banyak sekali. Oke. Lalu saya dirilis oleh Polda Metro Jaya terlibat dalam peredaran sabu. Agak siangan juga dirilis dan dinyatakan positif narkoba. Itu kan. Jadi dua variabel inilah yang saya merasa sebagai pembunuhan karakter. Atau karakter assassination atas diri saya. Saya di sini adalah Teddy Minahasa. Jadi kalau menurut saya sebelumnya ini kan dia harus masuk dulu sidang etik. Faktanya sidang etik belum terhadap Teddy Minahasa. Belum. Nah, jadi ini saya kira tidak mungkin Polda Metro Jaya merilis dinyatakan positif narkoba. Dirilis. Jadi saya simpulkan di situ Teddy Minahasa adalah pemakai narkoba. Tapi Gimana? Kang? sehari sebelum diamankan, saya terus terang komunikasi via Japri dengan Teddy Minahasa. Oke. Kang Reza? Ya, serius. Wih, ini menarik ini. Oh iya benar, saya mengucapkan selamat. Ya, sebagaimana hal yang sama saya Ulangnya, lakukan sehari sebelum apa tadi Kang? sebelum diamankan oleh oleh Polda Metro Jaya. Sebelum ditangkap oleh Iya. Polda Metro Jaya. Iya. Japri dengan Teddy Minahasa. Iya. Kang Reza langsung. Ya, serius. Ada yang bisa diungkap dari itu? Ya, tidak ada yang luar biasa sebagaimana yang saya lakukan ke sekian banyak teman-teman di Polri ketika mereka dapat promosi. Saya mengucapkan selamat sekaligus ya sedikit banyak menyampaikan harapan. Saya selalu menggunakan kalimat itu, semoga berjaya dan bermanfaat. Itu yang Oh iya selalu. Kang, karena pada saat itu sebetulnya beliau tinggal dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur ya. Betul. Nah, seperti biasa doakan saya Om. Nah, Teddy Minahasa itu menyapa saya pakai Om. Walaupun beliau lebih Iya, tua daripada itu saya. sapaan zaman sekarang, akrab kan? aja. Ya. Sapaan akrab. Cuma dua yang menyapa saya Om. Iya. Satu Teddy Minahasa, satu lagi Nikita Mirzani. Itu soal lain aja. Ini saya harapkan Nyonya Reza Endregri Amriel Iya. nggak dengar dan nggak usah dipedulikan Bu. Bercanda. Ini kalimat ini justru nambah viewers penasaran. Oh, enggak. Oh, kalau penasaran, oke. Pasti. Tapi enggak berarti bagi Ya. Nah, bagi Nyonya kembali ke Reza. pokok persoalan Oke, siap. yang tadi kata karena bahwa Teddy Minahasa dinyatakan positif narkoba. Saya tidak tahu nih
Tapi yang jelas Teddy Minahasa bilang oke, terima kasih segala macam atas doanya. Dia mengatakan ke saya baru saja menjalani pengobatan, operasi. Ada 2 kalau tidak salah. Satu operasi gigi, satu lagi operasi lutut. Maaf Kang, Japri ini per WhatsApp. Oke. Saya ingatkan Kang, saya ingat punten Kang, Kang karena terkait dengan ini bahwa di pernyataan di persidangan Teddy Minahasa mengatakan ketika hari-hari sebelum dia akhirnya diamankan oleh Polda Metro Jaya, dia memang datang ke Jakarta lalu Berobat. Langsung di bius total karena itu. kepentingan berobat. Rupanya itu yang dimaksudkan. Itu. Oke, silakan lanjutkan. Dan nomor teleponnya sudah dikemukakan juga secara terbuka di ruang sidang. Itu dia nomor telepon yang saya berwhatsappan dengan beliau. Dia itu. Ya. Jadi pemikiran saya, adakah kemungkinan bahwa narkoba yang disebut positif di tubuh Teddy Minahasa itu adalah zat tertentu, ya mungkin narkoba atau jenisnya yang masuk ke tubuh Teddy Minahasa sebagai bagian dari proses pengobatan, bukan penyalahgunaan gitu loh. Bisa. Saya tidak menyimpulkan loh, ini tanda tanya loh ya. Saya baru dengar bahwa ada komunikasi Kang Reza dalam konteks yang tadi Kang Reza jelaskan, tapi memang betul sebagai pernyataan dan tidak ada bantahan dari manapun bahwa pada sehari sebelum dia diamankan, dia habis di bius total. Betul. Lalu ke Polda Metro Jaya diperiksa. Mungkin untuk penghilang rasa nyeri atau segala macam. Toh kita juga nggak tahu. Andaikan itu narkoba jenis apa kan kita tidak tahu kan. Karena juga tidak ada informasi lagi itu kan. Penenang juga bagian bisa termasuk golongan itu kan. Golongan itulah gitu ya. Nah jadi saya terus terang cenderung menepikan kemungkinan Teddy Minahasa sebagai penyalahguna. Apalagi level pecandu. Karena kalau memang Teddy Minahasa ini penyalahguna, apalagi pecandu, semestinya nggak lolos dong dia untuk jadi Kapolda Jatim. Betul. Pasti seleksinya ketat dong, kesehatan fisik, kesehatan psikis, moral, etik segala macam. Biasanya setiap kali promosi jabatan ada medik lagi istilahnya kan. Iya, pemeriksaan medis dulu dong ya. Jadi rasanya kok ya, tapi saya tidak juga mendahului proses hukum lah ya. Kalau misalnya ada narkoba di tubuhnya Teddy Minahasa, apakah ini memang karena dia pakai adiksi gitu ya, ataukah karena bagian dari proses medis, proses pengobatan? Saya cenderung pada spekulasi yang kedua. Karena kalau nggak salah Kang di persidangan juga Teddy Minahasa mengungkapkan setelah, kalau saya tidak salah mengingat runtutannya Kang atau kronologinya, setelah diperiksa itu dan mungkin setelah menghadap Kapolri setelahnya, Teddy Minahasa kembali ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan lanjutan, dia dibius lagi katanya Kang. Oh begitu ya. Esok harinya. Nah, apakah ini apa namanya masa-masa ketika Teddy Minahasa itu dalam katakanlah pengaruh obat tertentu karena yang jelas persidangan hari ini sampai persidangan hari ini kok saya tidak mendengar ada lalu lintas tanya jawab atau pemeriksaan terhadap Teddy Minahasa terkait dengan narkoba di tubuh dia. Tidak ada itu. Nggak ada, itu memang nggak ada. Nah seperti itu dikesampingkan mungkin ya. Jadi lebih pada fokus pada peredaran sabunya itu. Lanjut Kang Karna, Mas Iwan. Silakan Kang Karna. Nah, tambah seru ini. Kalau kita mungkin coba lihat ke bagian lagi boleh Kang Karna? Boleh. Boleh ke tadi ke konstruksi, silakan karena tadi kan konstruksi perkara TM, sementara nih pakai KTM untuk memudahkan menyikat aja kan. Kalau tadi disebutkan pemakai tidak pemakai atau tidak, mungkin saya setuju karena tidak ada pembahasan langsung dari itu. Saya setuju itu. Jadi nah kemudian saya katakan kemungkinan bandar di situ. Bandar yang untuk sebagian kecil. Nah, penyisian 5 kg sabu. Nah, awalnya juga ada di WA atau atas di sini. TM Teddy Minahasa mengetahui asal barang bukti dilaporkan mulai chat WA. Jadi awalnya kan dari ini disebutkan oleh dia, dari pertanyaan majelis hakim, TM menjawab, BB berasal dari penangkapan operasional Polres. Polres di Bukit Tinggi. Kapolres melaporkan tanggal 15, pengungkapan telah berhasil mengembangkan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba. Di Padang 2 3 kg, Lapas Pariaman 4 kg,
dan kediaman rumah tersangka Roni Eka Saputra 36 kg. Jumlah semuanya 43 kg. Jadi semua hasil penangkapan itu dilaporkan oleh Dodi, oleh situ. Ya, jadi dari situ awal mulanya tahu dia itu barang dari mana. Kemudian TM juga mengakui ada narasi BB diganti Tawas. Ya. Dari pertanyaan majelis hakim, TM menjawab, saya sempat melakukan semacam warning. Narasi sebagian BB diganti Tawas. Dalam kurung di situ ada emoji ketawanya, yang mulia itu untuk bonus anggota. Dan saudara Dodi mengatakan siap, tidak berani. Kang, sebentar Kang. Yang dimaksud di sini pernyataan Teddy Minahasa mengenai Tawas, apakah itu yang kita ketahui yang sebetulnya di chat itu dia ketik gitu ya, ditulis di chat itu sebagai Terawas. Betul. Terawas kan ya? Ya. Terawas betul, pakai T besar, Terawas. Ya. Tapi dalam komunikasi dengan majelis hakim, bukan Terawas. Tawas, selalu Tawas. Teddy Minahasa mengatakan Tawas. Tawas, dua-dua itu mengatakan Tawas. Tapi pada sesi kapan itu, lalu mengatakan bahwa yang dituliskan itu adalah Terawas, T huruf besar. Dan ada juga huruf R gitu kan, jadi Terawas. Terawas. Nah, jadi jarak T dan R itu hanya satu lompat. Huruf R itu di sebelahnya T. Iya. Jadi adakah kemungkinan munculnya huruf R pada Tawas itu lebih pada kepleset? Terawas. Maksudnya semacam apa ya Kang? Semacam kalau lidah ada istilah slip of tongue. Slip of tongue, ada slip of tongue. Kalau untuk lidah ya orang kepleset lidah ya. Kepleset lidah. Ini tergelincir lah. Tergelincir jempol. Iya. Tapi itu sempat dipertanyakan juga oleh penasihat hukum Dodi mengenai itu. Dan yang namanya Purba itu Kang. Betul. Adrian Purba. Dan dia tetap Dodi Teddy Minahasa itu mengatakan bahwa dia menuliskan itu Terawas. Sampai akhirnya ada ahli bahasa yang dipanggil, lalu menjelaskan di situ. Apa kata ahli bahasa? Dia bilang begini, kita lihat kata di depannya. Kalau kata ganti dengan Terawas, katakan di situ, ganti dengan Terawas, bukan? Artinya Terawas ini adalah benda. Itu kan. Jadi kemungkinan dia salah ketik. Jadi kalau disebutkan, sempat kan Teddy Minahasa mengucapkan bahwa Terawas itu kota di Mojokerto. Nah, sebuah tempat di Pulau Jawa. Ya. Itu bukan benda. Dan itu dijelaskan oleh ahli bahasa waktu yang dihadirkan dan ditanya oleh majelis. Dia bilang, kita lihat konsep di kata-kata di depannya, bahan baku diganti dengan Terawas. Jadi intinya menurut ahli bahasa yang dihadirkan di ruang sidang dan berbicara di depan majelis hakim yang mulia, bahwa menurut ahli bahasa ini sesungguhnya yang Teddy Minahasa maksudkan itu adalah Tawas kan? Tawas. Oke. Tuh. Jadi itu udah disampaikan oleh ahli. Jadi Kang, saya tidak bermaksud untuk set tracking Kang Reza. Di sini maksud saya ini berkembang sedemikian rupa begitu banyak sehingga ketika coba kita padatkan dalam durasi yang katakanlah relatively short gitu ya Kang ya. Kita ingin coba cover, ada banyak pihak lain yang terkait kan Kang, ada Dodi Prawira Negara di sana, terdakwa lain nih Kang. Tentu saja ada Linda Pujastuti alias Anita yang semuanya terkait sesuai dengan konstruksi yang disiapkan oleh Kang Garna, di mana mereka sebetulnya para pihak tadi ini pernah ada kongsi, tapi kemudian pecah kongsi gitu Kang ya. Saya agak loncat dulu Kang sesungguhnya, tapi terkait itu sebenarnya pecah kongsinya itu kan
ini nggak ada kaitan dengan soal uang untuk promosi jabatan, tapi lebih kepada kaitan dengan sabu kan itu kan? Yang mana nih? Yang pecah kongsi, pecah kongsi itu terjadi karena berkaitan dengan barang itu kan, atau sabu itu dan uang yang bisa dihasilkan dari situ ketika mulai pecah kongsi itu. Ya, pecah kongsi itu sebenarnya kan ada sudah tidak ada kesepakatan lagi di situ. Pecah mereka. Nah, pecah mereka cari selamat sendiri-sendiri. Nah, saya coba ini Kang, saya coba dibuat supaya pribadi rekonstruksikan di saya berdasarkan apa yang saya ikuti di persidangan bahwa ketika Dodi Prawira Negara bersama Samsul Ma'arif dengan kendaraan datang dari Padang ke Jakarta, bertemu dengan Anita. Setelah terlebih dahulu kedua orang ini, Dodi dan Arif, panggilan Samsul ini kan Arif ya Kang ya, berhenti di rest area katanya di Karangtengah gitu kan. Yeah. Lalu berpisah jalan di situ. Betul. Pengakuan Dodi, dia pulang ke rumahnya Cimanggis, sementara Arif ketemu membawa sabu 5 kg itu ke Anita. Betul. Lalu Arif ke rumah Anita yang tidak jauh dari rest area Karangtengah. Dalam itu Kang, proses itu kemudian kita tahu ada komunikasi yang kita dengar di ruang sidang yang melibatkan Anita juga, bahwa kemudian sampai akhirnya, to make it short ya Kang, terjadilah kesepakatan angka 300 juta, yang untuk Pak TM kata mereka gitu. 50 juta diambil oleh Dodi akhirnya, kemudian Ma'arif 50 juta juga. Anita juga ambil kan gitu kan kalau salah. Anita, maaf saya ulangi, Anita 50 juta lagi mungkin Dodi dan Arif gitu kan. Nah, 300 juta untuk TM. Itu terjadinya itu di rumah Anita Kang gitu. Betul. Kan. Nah, itu yang saya ketahui, tapi pecah kongsinya terkait untuk subjek yang sama ini juga kelihatannya jangan-jangan yang saya tangkap dari fakta persidangan berkembang dari keterangan para saksi dan terdakwa itu di depan majelis, bahwa jangan-jangan terjadi juga ketika mereka ini sedang berada di rumah Anita karena ada perintah konon katanya dari Teddy agar tarik aja gitu. Itu beda. Bukan. Jadi pecah kongsinya itu setelah ada telepon dari Kasranto yang nerima itu, Kapolsek Kasranto, Kompol Kasranto. Ya, dia itu ditelepon. Oke. Ini penjelasannya dari ini. Dia nanya, kamu ditangkap ya? Tuh. Nah, mulai dari situ ketangkaplah semua satu-satu. Tangkap, lalu pengambilan barang bukti di mana? Di rumahnya Dodi segala macam. Akhirnya terjadi petugas dari Polda Metro Jaya menemukan barang bukti di rumahnya Dodi, rumah pribadi Dodi di Cimanggis. Lalu dibawa ke Polda Metro Jaya, disidik segala macam. Di situ juga Teddy Minahasa disidik. Nah, di situ udah mulai nih cari selamat semua. Oh gitu, pecah kongsi lah itu. Ya, saya anggap itu pecah kongsi. Iya, begitu yang Kang Ara maksudkan pecah kongsi itu. Oke. Nah, lalu setelah pecah kongsi itu ada ajakan dari Teddy Minahasa lewat surat kecilnya tadi. Iya. Intinya Dodi Prawira Negara ini mengungkapkan pernah mendapatkan surat dari Irjen Teddy Minahasa setelah dia ditangkap di Reserse Narkoba Metro Jaya. Jadi isinya kan mereka bersatu dengan penasihat hukumnya Henry Yosodiningrat. Ajakan Teddy Minahasa kepada Dodi agar bersatu berdua. Bersatu semua. Bergabung semua. Lalu dicari Samsul Ma'arif atau siapa di situ. Itu yang dijadikan dijadikan kambing hitam. Oh gitu. Fokus. Itu maksudnya. Itu secari surat kecil tulisan tangan Teddy Minahasa diberikan pada Dodi. Suratnya itu melalui istrinya kan, Kang? Iya. Melalui istrinya. Enggak. Mulai istrinya disampaikan di tempat parkir gimana di Polda Metro Jaya pada saat Teddy Minahasa mau disidik. Ini kalau saya gimana Kang Reza? Melihatnya begini. Di persidangan ini majelis hakim sedang mencoba mengurai tentang bagaimana sesungguhnya posisi Teddy
dan Dodi terkait dengan penyisihan sabu itu. Oke. Kemungkinan pertama, sebagaimana dikatakan oleh Kang karena dibingkai dalam kata konspirasi, maka Teddy dan Dodi ini berada pada posisi yang setara. Iya. Masing-masing punya porsi, anggaplah 50-50 lah gitu ya. Betul. Yang satu punya kepentingan ini, yang satu punya kepentingan itu. Kalau Dodi kepentingannya sepertinya sebagaimana sudah terpetakan dalam bagannya Kang Karna ini, kepentingan Dodi main barang bukti tampaknya adalah terkait dengan karir di kepolisian. Sementara main barang bukti oleh Teddy Minahasa itu yang saya terus terang masih bertanya-tanya itu. Sama saya juga kan. Iya. Kalau dikatakan dia sangat kaya loh tadi kan. iya, Saya betul. ingetin. Itu satu ya, berarti kemungkinan yang pertama diuji apakah ini konspirasi, kedudukannya sama. Kemungkinan yang kedua, apakah Dodi main sendirian? Bisa. Ya, karena Teddy Minahasa Bisa. dan sebagaimana pertanyaan yang terus dibombardir oleh penasihat hukum Teddy yaitu Hotman Paris kepada Dodi, arahnya adalah meyakinkan majelis hakim Dodi main sendirian ini. Single player nih. Tanpa sepengetahuan apalagi seizin dari atasannya yaitu Teddy Minahasa. Gitu kan? Iya. Nah, itu kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga, Teddy dan Dodi main sama-sama tapi dengan porsi yang berbeda satu sama lain. Karena arah pembelaan diri si Dodi ini tampaknya mirip dengan Richard Eliezer. Bahwa apa yang saya lakukan ini tak terhindarkan karena instruksi dari pimpinan yang sangat kuat pengaruh terhadap diri saya. Relasi kuasa. Tapi suatu saat mudah-mudahan kita bisa uji ya. Seberapa jauh teori relasi kuasa bisa kita terapkan pada Dedi. Per hari ini terus terang saya tidak yakin teori itu bisa diterapkan per hari ini. Kita diskusinya kapan-kapan. Lanjut. Nah, tiga kemungkinan ini yang sampai sekarang masih menurut saya setara. Artinya tiga hal ini kemungkinannya masih sama nih. Kemungkinan A yaitu konspirasi dalam pengertian setara 50-50 Dodi dan Teddy, atau kemungkinan yang kedua yaitu Dodi main sendirian, atau kemungkinan ketiga Dodi main karena ada tekanan dari Teddy dan Teddy juga ada keuntungan yang ingin dia peroleh dari situ. Kenapa ini pelik? Ada tiga persoalan yang lalu lintasnya deras di ruang persidangan. Pertama, ini bicara kemungkinan dalam kemungkinan jadinya. Iya, kemungkinan dalam kemungkinan. Iya. Pertama bicara tentang fake crimes, yaitu kejahatan yang direkayasa. Fake crime misalnya. Iya. Bagaimana Linda ini disebut-sebut ingin dijebak. Itu kan fake crimes. Sesungguhnya fake crimes kan. Bagi sebagian orang dianggap ini terlarang, haram bagi penegak hukum untuk bikin rekayasa kasus. Kalau bagi saya boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau target memang sudah nyata-nyata adalah pemain pelaku pidana, tapi sulit untuk meringkusnya, maka demi kemanfaatan lebih besar boleh dijebak. Kalau memang sudah teryakinkan ini orang yang bandit, paham maksud saya. Jadi tidak semena-mena betul. Mas Iwan orang baik, budi pekerti luhur, Pancasilais sejati, tiba-tiba saya bikin rekayasa kasus untuk melonjakkan karir saya, itu namanya biadab itu namanya gitu ya. Tapi lebih kalau dari jahat itu kan. Lebih dari jahat itu. Iya. Tapi kalau karena pada dasarnya memang sudah ini pelaku perkosaan nih, korbannya udah banyak, tapi licin seperti lintah. Lalu saya pancing nih dengan perempuan digoda, tapi pada saat yang sama saya sudah pasang kamera. Begitu mulai Kang Karna mengincar si perempuan ini, target ini, umpan ini, baru saya ringkus. Bagi saya itu oke. Oh gitu. Bagi saya loh ya, bagi saya. Itu layak nggak kira-kira dilakukan oleh secara kepolisian? normatif tetap tidak boleh. Gini ya yang Kang Reza dengar-dengar kan Kang Reza sangat dekat dengan pihak kepolisian. Gua nggak tahu saya. Punya banyak rekan-rekan. Dan Pokoknya gini deh. Yang namanya rekayasa kasus nggak boleh. Nggak boleh. Ya, setuju. Ya. Itu maksud saya. Iya. Rekayasa kasus tidak boleh, tidak diperkenankan. Nah itu kan yang pertama, fake crimes. Ada warna fake crimes bahwa penjebakan terhadap Linda gitu. Yang kedua, forensic fraud. Penipuan forensik. Apa maksudnya? Ini penasihat hukum Teddy Minahasa berulang kali mengatakan yang mulia atau majelis itu capture WhatsApp yang ditayangkan di ruang sidang itu tidak ada dalam BAP. Jadi seolah-olah diada-adakan. Dan Hotman Paris dengan lihainya berhasil tanda petik memerangkap ahli digital forensik untuk kemudian mengatakan itu capture WhatsApp itu tidak sah karena tidak diperoleh lewat metode yang tepat.
tapi di foto ada jempolnya, ada kutilnya segala Betul, macam betul. kata Hotman Paris. Ya. Jadi ini forensic fraud, sudah mengarah ke forensic fraud, mengada-adakan barang bukti forensik. Sekali lagi istilah dalam bahasa Inggris forensic fraud. Ya, forensic fraud. Oke. Nah, yang ketiga adalah fabricated confession, pengakuan yang diada-adakan. Fabricated confession. Ya, ini yang terwakili oleh pertanyaan Teddy Minahasa ketika misalnya ke Linda. Anda ini kurang lebih ya, Anda ini bikin keterangan seperti itu titipan siapa? Ya, oke. Nah, 3 hal ini yaitu saya ulangi, fake crimes, Fake crime. kemudian forensic fraud, Ya. dan yang ketiga adalah fabricated confessions. Itulah yang membuat sidang ini sangat kompleks, sangat rumit, sehingga 3 kemungkinan tadi tampaknya cukup cukup pelik untuk dibuktikan oleh majelis hakim. Paling tidak sampai persidangan saat ini. Apakah bisa menjadi lebih pelik lagi dengan keterangan Anita atau Linda Pujastuti sejauh ini, Kang? Oh iya. Yang memposisikan terang-terang mengatakan dia itu istri siri dari Teddy Minahasa. Tidak. Itu hanya masalah labeling aja Ini itu. Kang, ada lagi bumbu lain nih Kang, Ya. yang faktanya juga banyak dikomentari Kang karena oleh viewers. Ya. Perkara pengakuan Linda bahwa selama mereka berada di kapal, dia dan Teddy Minahasa di Laut Cina itu Kang ya, Ya. berhari-hari Tidur sekamar. Nah itu Ya. perkataan Anita Ya. alias Linda Oke, Pujastuti. saya komentari ya. Nah itu bagaimana tuh Kang? Pertama, entah itu titipan atau bukan, Mm-mm. yang jelas ketika Linda mengatakan bahwa dia adalah istri sirinya Teddy Minahasa, itu justru berpotensi sangat besar untuk mendiskreditkan dirinya sendiri. Kenapa justru bisa begitu? Kalau Teddy Minahasa menyangkal, Mm-mm. disertai tantangan, mana bukti bahwa saya sudah menikahi kamu? Siapa saksinya? Siapa Di saksi? mana pernikahan itu berlangsung? Fotonya mana? Kita gitu. samakan dulu persepsi ya. Iya. Nikah siri itu kan boleh. Dalam Islam boleh. Ya, nikah siri itu boleh, bukan sesuatu terlarang. Ini bukan perzinahan. Iya, Nikah betul. siri loh ya. Kan ngakuin si Betul. istri siri kan? Betul. Ya. Berarti ada ijab kabul. Yang namanya ijab kabul pasti ada Saksi. saksi, Iya. ada wali, Wali. ada hakim. Betul. Sebutkan namanya. Benar. Di mana nikahnya? Benar. Kalau ternyata Linda tidak bisa jawab, berarti siapa yang sesungguhnya buruk? Kalau Linda gagal, sendiri. Linda sendiri betul. Teddy gampang. Enggak, saya nggak nikahi dia yang mulia. Gampang saja. Kalau memang saya pernah nikahin dia, secara siri sekalipun, berarti tidak di KUA, gitu, tidak melibatkan pejabat kementerian, kementerian kantor urusan agama ya. KUA. Sebutkanlah wali hakimnya. Sebutlah hakimnya, ini hakim tingkat lurah, iya. misalnya gitu ya. Yang menikahkan. Iya. Siapa namanya? Mm-mm. Siapa saksinya? Kamu perempuan harus ada wali. Iya. Siapa wali kamu? Nikahnya kapan? Mas kawinnya apa? Kalau dalam istilah di Sumatera itu Rukun nikahnya itu terpenuhi atau enggak? yang menikah namanya Tuan Kadi. Saya mau bilang itu tadi. Siapa Tuan Kadinya? Betul. Siapa wali hakim yang Betul. mewakili Anita alias Linda Pujastuti Iya. ini? Siapa Lalu saksinya? Siapa saksinya? Harus ada saksinya Harus kan? ada. Kalau Iya. tidak, Dan mas kawinnya harus ada dan kan? mas kawin. Mas kawinnya harus ada. Kalau semua ini tidak ada, berarti tidak sah. Jangankan Atau pengakuan semua. itu berarti Jangankan semua. batal, Sebagian harus bohong. saja lah nggak ada itu. Berarti nggak beres. Nah, alhasil Teddy Minahasa cukup menyangkal mengatakan yang mulia saya tidak pernah menikah dengan orang ini. Titik. Pembuktiannya ada pada siapa? Pada orang yang mengaku itu. Yaitu Balik Linda. pada si Anita atau alias Linda. Nah, kalau dia hanya saksi, relatif tidak ada resiko. Tapi karena dia adalah saksi sekaligus terdakwa dan dia mengaku-ngaku sebagai istri siri, kalau dia tidak bisa membuktikan itu, maka gambaran kepribadian yang buruk itu bukan tertimpa kepada Teddy Minahasa, tapi justru berbalik ke Linda sendiri. Kesannya ini orang pada dasarnya kepribadiannya memang rusak. Pantas saja dibikin ulah. Kasarnya seperti itu. Karena pada dasarnya sudah bohong, sudah mengaku ini, sudah mengaku itu dan segala macam. Kalau dia tidak bisa menjelaskan hal yang barusan kita obrolkan ini. Analisis Kang Reza ini sangat make sense buat saya Ya. terkait dengan katakan rukun nikah tadi. Sekalipun nikah itu Syarat dan katanya- rukun nikah. Syarat dan rukun nikah sekalipun itu katanya nikah siri. Iya. Kecuali dia bilang saya maaf ya,
simpenannya gitu. Itu lain soal. Nggak perlu Itu kan saksi perzinahan dan ya, lain-lain. perzinahan kan. Iya. Ini kan dia yang bilang Maka urusan istri di kapal siri. itu ya urusan Iya. antara laki perempuan dalam Iya. konteks yang berbeda, bukan sebagai suami istri. Bukan kan? suami istri. Ada dia sebut istri siri, berarti pernikahan siri, coba buktikan. Itu pertama. Yang kedua, kan di kapal itu katanya ada sekian banyak personil kan. Betul. Termasuk yang waktu itu mencoba menggagal penyelundupan, banyak pasukan Iya. bahasanya tadi. banyak pasukan. Iya. Termasuk personil organik dari lembaga lain kan. Mestinya begitu. Ya, dari sekian banyak lembaga lain yang diikut sertakan dalam operasi itu. Sekarang kita bayangkan nih. Kapolda, Jenderal Bintang 2, di situ banyak orang, banyak pejabat dari lembaga lain. Iya. Tiap malam dia tidur sekamar dengan orang yang bukan istrinya. Berani gitu. Kalau maksimal, maaf betul ya, ini obrolan jadi kesannya bicara agak ya, dewasa. Iya. Maksimal main-main lah gitu, main-main. Terus diajak tiap malam tidur sekamar gitu. Menurut saya selesai transaksi itu, maaf ya, selesai transaksi udah keluar. Tangkap maksud saya karena ya, sebagai laki-laki mudah-mudahan bisa tangkap maksud saya. Saya nggak enak karena di YouTube kan siapapun bisa nonton kan. Iya. Gitu. Jadi ini hanya senang-senang aja lah di kapal gitu. Ada dulu zaman dulu ada film Love Boat, ingat nggak? Zaman kapan itu kan? Love Boat. Iya. Hanya senang-senang aja. Kalaupun benar terjadi ya, iya, sebagaimana klaim si Cinta Satu Malam. Anita, Iya. Bahasa Inggrisnya apa Cinta Satu Malam? One gitu. night stand. One night stand. Wah, setelah selesai apa? Udah. Ya kembali ke kamar masing-masing kan gitu. Ngapain tidur semalaman berhari-hari As pula? if nothing happened. Iya, Gitu. kan orang lihat banyak. Ya rusak dong seorang Teddy Minahasa di situ. Nah itu yang saya Agak sulit bagi dua saya hal yang pribadi buat saya ragu. membayangkan bisa terjadi ketika banyak sekali personil Iya. di kapal itu di hari-hari. yang Anggaplah dimasukkan. kalau semuanya hanya personil dari Polda Sumbar sendiri mungkin bisa ditutup mulutnya. Tapi kan di situ ada sekian banyak personil dari lembaga lain. Siapa yang bisa menutup mulut mereka? Berarti cukup berat nanti bagi Anita atau Linda ini untuk membuktikan pernyataan atau klaimnya dia sebagai istri siri itu ya kan? Berarti benar dong yang diskusi kita tempo hari. Hakim tidak mau berkepanjangan pada hal yang satu ini. Yang sidebar ini. Iya, sidebar ini. dan apa namanya pada saat itu kan memang sudah di stop tuh Oleh hakim dan tidak akan dicatat itu. Tapi ini saya yakin viewers banyak yang marah. Ya. Hari ini. Iya. Karena Marah kesannya pada kan Kang Reza. kita jadi Seolah-olah Kang Reza mengeluhkan seorang Teddy Minahasa. ya. Ini kan seolah-olah masih kan ya. Seolah-olah. Ya kita sebenarnya hanya bermain dengan logika aja ini kan gitu. Ya. Ya itu akibat dari pecah kongsi tadi itu. Itu betul. Jadi Saya masing-masing melihatnya begitu. Cari selamat Kang. Bukan masalah. Mengatakan kejelekan dia, saling mengatakan kejelekan dia, Saling tuding nih berarti. saling tuding, saling menyalahkan. Nah, jadi Muncul pertanyaan Kang Karna. Kalau ternyata Linda ini hanya membual, apa tujuan dia membual? Bahkan lebih penting lagi, siapa yang menyuruh dia membual? Nah itu menarik itu. Bisa jadi itu menjadi kunci dari perkara ini. Tapi pada Kalau saat bisa jadi loh, saya malah bisa jadi kan. pada saat mereka itu berangkat di kapal bersama di kapal laut Cina Selatan, Anita cepu itu Linda itu sebagai informan. Betul. Jadi makanya dia bisa ikut di Dan situ. itu diakui oleh Teddy Minahasa kan. Ya. Kenapa itu tidak berhasil? Itu kan yang selalu dikatakan oleh Teddy Minahasa. Dia sudah membawa sekian banyak, katakanlah pasukan. Dia dipermalukan ternyata. Dipermalukan. Saya jenderal dipermalukan. Iya. Ternyata saya kena prank. Nah, itu dikatakan di persidangan tuh Kang. Ya, karena itu katanya menurut menurut Linda, karena Teddy Minahasa itu akan mengambil bagian 100 kilo dari 2 ton itu. 2 ton. Jadi daripada dia dihabisi oleh mafia, Linda itu mendingan dibelokkan kapal itu. Jadi jangan ke arah yang seperti awalnya itu. Sehingga gagallah usaha menangkap penyelundupan yang 2 ton tadi Kang ya. Iya. Itu Linda yang akhirnya. Tapi kalau kita bicara lagi, itu kan tidak ada dalam berita acara. Iya. Jadi itu Iya. sisi-sisi tadi sidebar dari itu perjalanan itu kan nggak ada dalam untuk mendalami itu. Tapi yang bagusnya dari majelis hakim Pak John itu kan membiarkan siapapun berbicara banyak. Iya.
Ya. Ketika yang dimintain keterangan itu adalah pada Siapapun. posisi saksi. Siapapun. Jadi bebas memberikan ininya. Iya, siapapun itu kan. Jadi dia itu pada saat terdakwa di situ dia biarin aja dia tuh menanyakan sesuatu, tapi dia bicara panjang dari awal sampai akhir. Itu dia biarin aja, nggak pernah dia tuh. Sampai ada narasi yang tadi diganti tawas itu. Iya, di awal tadi untuk kita bonus itu. Anggota, istilah Untuk bonus anggota. Nah, pada narasi itu Teddy Minahasa tidak membantah, memang betul itu dia yang membuat. Nah, jadi sekarang kuncinya sebetulnya ini nih komunikasi. Kalau kita itu komunikasi antara Dodi dengan Teddy, kemudian komunikasi antara Teddy dengan Anita, nah, Samsul Muarif dengan Dodi. Dengan Dodi dan dengan Anita karena dia karena Samsul Arif selalu berkomunikasi dengan Anita di telepon. Samsul tuh berakting sebagai Dodi kan itu atau berperan. Benar nggak membuatnya? Nah masalahnya tadi digital forensik tadi itu yang ada beberapa mengatakan masa ini menjadikan barang bukti, ada kelihatan jempol sama kutilnya. Apakah ini bisa diverifikasi gitu kan? Tapi ada jawaban baru saya lihat dari dia bisa menjelaskan itu dari digital gitu kan? Apakah perlu tadi ada instrumen khusus untuk itu yang disebut celebrate itu gitu kan? Ya, menurut dia ya bisa saja asal semua sudah terverifikasi keluar dari digital forensik itu. Nah, yang lebih berat lagi menurut saya ini masalah sabu ini, gitu kan? Peredaran sabu ini dikaitkan dengan promosi jabatan. Itu yang menjadi baur. Gitu. Ini yang menjadi kesulitan dari ini. Makanya kesulitan dari majelis hakim saya kira. Jadi sebetulnya kuncinya ini nih, komunikasi itu seperti apa? Dari komunikasi itu kita bisa lihat dari WA itu yang minta diverifikasi apakah betul gitu kan. Sampai kan masing-masing diminta ini benar nggak? Ini benar nggak gitu kan. Tuh. Ya, kembali ke Kang Reza Kang, tadi ada 3 poin tadi yang menurut Kang Reza harus diuji di sidang. Ya kan? Yang harus diuji di ruang sidang. Iya, harus diuji di ruang sidang yang membuat persidangan yang melibatkan Teddy Minahasa, Dodi Prawira Negara, Anita alias Linda Pujastuti dan yang lainnya itu menjadi pelik ini. Antara tadi kan ada yang pertama fake crimes, kemudian ada fabricated confession dan forensic fraud. Ya. Ini 3-tiganya bukan sesuatu yang mudah untuk didalami. Itu butuh ahli. Itu betul-betul butuh ahli. Pelik banget ini kan. Ya. Sementara kira-kira kalau target fake crimes begini, misalnya fake crimes. Iya. Ahli apa yang dibutuhkan untuk memberikan perspektifnya terkait dengan kemungkinan fake crimes adalah ahli pidana. Iya. Pertanyaan sederhana saja. Tadi Mas Iwan sudah tanya sebetulnya. Boleh tidak aparat penegak hukum merekayasa kasus untuk jebak orang? Tadi saya sudah berbagi pandangan ya. Pandangan subjektif saya boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi dibutuhkan ahli pidana untuk berbagi pandangan tentang fake crimes. Yang kedua tentang forensic fraud. Mengada-adakan barang bukti dari yang tidak ada jadi ada. Karena rekayasa juga itu sebetulnya. Tapi bukan pada kejahatan secara keseluruhan, tetapi pada barang bukti. Nah ini tergantung pada barang bukti apa yang sedang direkayasa. Misalnya kalau terkait dengan narkoba berarti dibutuhkan barangkali ahli dari farmakologi atau ahli kimia semacam itulah ya, gitu. Atau dari BNN misalnya. Tapi kalau bukti yang direkayasa itu adalah terkait dengan percakapan di alat komunikasi WhatsApp misalnya, berarti jelas dibutuhkan ahli dari digital forensik. Kalau misalnya bukti yang diadakan adalah terkait dengan luka atau jenazah, berarti dibutuhkan kedokteran forensik. Nah, jadi dibutuhkan ahli. Yang ketiga yaitu fabricated confession.
Nah, khusus fabricated confession menurut saya disiplin yang sangat relevan adalah psikologi forensik. Karena justru sekitar 10 sampai 15 tahun terakhir nih psikologi forensik sangat antusias melakukan penelitian tentang informasi yang lalu lalang di ruang sidang itu valid atau tidak valid, berkualitas atau tidak berkualitas. Nah itu. Jadi terhadap yang ketiga ini, yaitu mengenai fabricated confession atau pengakuan yang direkayasa, pastinya melibatkan psikologi forensik. Saya pikir saya begitu. menduga ini dari awal, Kang. Ini akan menjadi key nih, kan, kunci lah gitu, Kang. Tapi kira-kira perkiraan Kang Reza, walaupun bukan kunci betul, saya koreksi nih Mas Iwan. kenapa? Proses hukum, termasuk di persidangan, itu tidak berdasarkan pada pengakuan. Mau ngaku kayak, mau enggak kayak, mau bohong, mau berkhayal, mau membual, silakan. Yang bekerja apa? Pembuktian. Nah, ya. Pertanyaan ini ke Kang Reza. Bisa tidak ahli psikologi forensik menebak, mengira-ngira dia itu berbohong atau terlalu banyak bicara? Tidak mudah. Banyak dikaji tapi tidak mudah. Nanti saya akan berbagi sedikit pandangan tentang banyaknya itu seperti apa. Kita itu terobsesi kan untuk menakar ini orang jujur atau bohong kan, mendusta atau terpercaya kan. Karena itulah kemudian dihadirkan ahli gestur. Kalau bibirnya gerak-gerak misalnya gitu, kalau matanya kira-kira kemana-mana itu bohong. Masalahnya dengan gestur ini, Teddy Minahasa ini sudah menutup mukanya dari sejak awal sampai sekarang itu. Selalu pakai masker. Nah, gestur itu udah nggak kelihatan. Betul. Akhirnya kita cuma bisa curiga-curiga kan. Wah, Teddy Minahasa pemarah, berarti memang orangnya tidak stabil. Karena tidak stabil, pantas saja melakukan perbuatan tercela. Kan dicari-cari itu. Kesimpulannya dibangun-bangun. Ahli gestur sepertinya lempar handuk. Karena Teddy selalu pakai masker. Datanglah ahli yang kedua, apa itu? Ahli lie detector. Kita pernah diskusi kan. Saya lagi-lagi subjektif nih, dengan segala hormat ke teman-teman yang menekuni masalah lie detector. Saya pribadi kan menganggap lie detector tidak valid, tapi pseudo science. Lantas apa kata psikologi? Kata psikologi begini. Kita pernah berbincang sebelumnya. Sayang beribu sayang, alokasi stamina dan energi yang kita curahkan besar-besaran untuk mengorek informasi itu sebetulnya agak muspro, kata orang Jawa. Agak mubazir. Pasalnya justru informasi yang digali itu, yang mengandalkan daya ingat itu adalah barang yang paling merusak proses pengungkapan kebenaran itu sendiri. Gitu ya. Itu kata psikologi. Kita pernah bahas di episode sebelumnya. Betul. Tapi paling tidak psikologi sudah menyimpulkan begini. Ada beberapa jenis confession. Yang pertama true confession. Kalau sudah true nggak usah dibahas lagi, nama saja sudah true kan, pengakuannya udah betul. Gitu. Yang perlu kita bahas adalah tipe yang kedua, false confession. Ini pengakuan yang palsu nih, pengakuan yang abal-abal, pengakuan yang direkayasa, pengakuan yang diada-adakan. Ada 3 jenis false confession. Pertama, voluntary false confession. Terjemahannya? Iya. Jadi pengakuan palsu yang datang dari dirinya sendiri. Secara sukarela. Nah, voluntary false confession. Emang ada orang bikin cerita palsu, mengada-ngada sesuai kemauan dia sendiri? Ada. Untuk dapat popularitas, untuk menutup-nutupi kejahatan yang lain. Dia tidak dititipi apapun, tidak dipengaruhi siapapun, tidak ditekan siapapun. Dia secara sukarela bikin pengakuan yang palsu. Voluntary false confession. Yang kedua istilahnya adalah ada yang menyebut begini, forced false confession, alias coerced false confession. Artinya coerced false confession. Iya, pengakuan palsu yang koersi dipaksakan, titip oleh orang lain. Kalau tadi kan sukarela kan, itu inisiatif saya sepenuhnya lah untuk bohong. Yang tipe 2 adalah saya bohong tapi sebetulnya ini keinginan orang lain. Melakukan kebohongan itu kan terpaksa. Karena terpaksa. Mungkin diiming-imingi, mungkin diintimidasi. Intinya sesungguhnya ini datangnya pengakuan palsu ini dari pihak selain diri saya. Saya hanya jadi corongnya saja. Jadi tipe 2. Yang ketiga istilahnya adalah internalized false confession. Ini yang paling pelik. Kenapa? Kalau sudah sampai jenis ini, internalized false confession, seseorang memberikan pengakuan yang sebetulnya itu palsu. Tapi karena apa? Karena dia tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan dan mana hayalan. Ini bahayanya kalau pemeriksaan maraton, Kang.
Sebagian teman-teman di polisi kan bangga kan mengatakan kami sudah melakukan pemeriksaan maraton. Iya. Itu kan menunjukkan betapa polisi kerja keras kan. Tapi jangan salah. Pemeriksaan maraton terhadap seorang terperiksa, kalau dia tidak tahan, dia akhirnya bisa menyerap informasi yang sesungguhnya tidak ada. Kenyataan tidak ada. Contohnya begini. Sekarang itu merugikan si terperiksa sendiri. Saya mau tanya Mas Iwan. Saya mau tanya ini serius ya. Saya mau tanya serius. Tadi pagi saya karena saya pengguna kendaraan umum, saya tahu persis. Tadi pagi naik Transjakarta dari Pluit. Saya hari ini tadi saya naik kendaraan umum transportasi publik dari kawasan Tanjung Priok sampai ke kawasan dulu disebut Cililitan. Baik. Ini hari istimewa. Hari ini sebetulnya bagi Transjakarta hari istimewa. Sekarang saya mau cek Mas Iwan. Tadi pagi waktu naik Transjakarta, sopirnya berkumis atau tidak berkumis? Cepat jawab, berkumis. Saya tidak perhatikan. Berkumis atau tidak berkumis? Saya nggak lihat. Coba ingat baik-baik. Nggak lihat saya kumis. Apa pengemudi? Iya. Saya kemarin duduk paling belakang, Kang. Bener. Waktu naik tidak lihat? Nggak lihat. Oke, saya ubah pertanyaannya. Tadi pagi ada penjaga pintu tidak di tengah? Ada berapa orang? Di dalam bus. Dalam bisnya. Laki-laki atau perempuan? Bus Transjakarta. Ya. Cepat jawabnya spontan. Ada satu kondektur saja. Ada satu kondektur. Iya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Laki-laki. Nah, padahal tidak ada kondektur. Apa yang saya katakan? Ini contoh internalized false confession. Begitu dibombardir dengan pertanyaan yang memaksa, itu kan sebetulnya saya mislead kan, apa namanya? Dengan mengarahkan secara salah. Iya. Ini kan kayak pemeriksaan maraton. Tang gitu. Akhirnya jebol yang bersangkutan. Mengatakan ya ada kondektur satu orang laki-laki. Mungkin juga kalau tadi yang pertama sudah jebol mengatakan iya drivernya pakai kumis. Itu contoh internalized false confession akibat pemeriksaan yang bertubi-tubi. Kembali ke pokok persoalan. Tadi Kang Karna kan bertanya, memang bisa gitu kita menguji kejujuran atau kebohongan di ruang sidang? Jangankan awam, di psikologi forensik pun sangat tertarik untuk menjawab pertanyaan itu. Yang jelas sudah terpetakan tuh. Beberapa jenis kebohongan, tadi ada 3 jenis kebohongan, ada jenis pengakuan yang palsu. Tapi lantas bagaimana caranya bagi kita untuk memastikan ini kejujuran atau kebohongan? Tetap saja lempar handuk. Saking susahnya. Saking susah. Saking susahnya. Saya membayangkan dengan penjelasan Kang Reza ini, Kang Karna. Rumit. Ini majelis hakim dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Ketua John Sarman Saragi, menurut hemat saya akan menghadapi pertimbangan dan situasi yang amat sangat pelik tak terkira ini, Kang. Menurut saya mungkin lebih pelik dari perkara yang melibatkan Ferdi Sambo dan kawan. Betul nggak itu, Kang? Dari sudut pandang psikologi forensik ya, kasus ini lebih intriguing. Lebih intriguing. Itu kata yang paling tepat melukiskan perkara ini. Daripada kasus Sambo. Kasus Sambo hitam putihnya persoalan itu udah jelas lah, gampang sebetulnya. Tinggal nunggu waktu aja sampai Sambo divonis bersalah gitu. Kali ini pelik ya, Kang? Menurut saya pelik ini. Ada sekian banyak teori, perspektif keilmuan yang secara spektakuler harus saya katakan terpatahkan oleh Teddy Minahasa ini. Keren banget. Silakan lah caci maki saya nih. Kesannya saya jadi advokatnya Teddy Minahasa. Betul, Kang. Kalau saya mencoba menyambung yang Kang Reza baru sampaikan, Kang Karna, kita ikutin khusus mengenai katakanlah argumen dari Teddy Minahasa, baik dalam pemeriksaan terhadap dirinya sebagai terdakwa maupun sebagai saksi terhadap terdakwa yang lainnya, Kang. Menurut saya satu hal yang paling menonjol dari seorang Teddy Minahasa adalah konsistensinya dalam, kalau analis sepak bola, Kang, bermain dengan intensitas tinggi, Kang. Jadi gitu, Kang, saya melihatnya itu luar biasa intensitas tinggi dalam menyampaikan argumentasinya, bantahannya, penjelasannya, counter attack-nya kira-kira gitu, Kang. Betul nggak, Kang? Betul. Dalam intensitas sangat tinggi, menurut saya luar biasa. Dahsyat. Ini menurut saya bikin repot banyak pihak yang berada berseberangan dengan dia. Betul. Edisi pertama, episode pertama kan sudah kita sampaikan itu, kan. Saya malah menyarankan lanjutkan, ganti strategi atau rubah strateginya ini harus dirubah nih dari ini, ganti penasihat hukum. Penasihat hukum siapa, Kang, yang harus diganti? Penasihat hukum dari ini, dari Dodi Linda segala macam itu. Ya harus ganti. Kemudian cari yang setara. Kalau saya usulkan Hotma Sitompul.
Wih, bebuyutan itu. Nah, Jadi- bebuyutan itu di situ Di, akan di satu sisi PH atau penasihat hukum Teddy Minahasa adalah Hotman Paris Hutapea, Iya. maka usulan Kang Kana tadi yang satunya lagi ada Hotma Sitompul untuk membela Dodi dan Anita. Iya. Dan siapa satu lagi? satu lagi jaksa penuntut. Ma'arif. Jaksa penuntut ganti. Kalau menurut saya Menurut Kang Kana kurang Ja- kencang nih, kurang kencang. Kalah gitu kan. Kalah gitu kan. Ini Teddy Minahasa ini hanya cuman mau mendengar suara majelis hakim. Betul. Itu dia Kang Kana. Yang lain nggak bisa mengendalikan Nggak dia. bisa. Karena dia merasa nyalinya besar sekali. Iya. Percaya diri Kalau sekali. udah bicara gini, tidak ada yang mulia. Nah, kalau udah bicara begitu, itu sepertinya kalau ditanya itu kan dia jawab, tidak ada itu yang mulia. Jadi sudah Saya setuju dengan Kang Karna dalam hal ini, betapa kita sering mendengar, menyaksikan Teddy Minahasa hanya betul-betul tunduk ketika ditegur oleh hakim. Dalam hal ini Pak John Saragi, ya yang mulia, siap yang mulia. Iya. Yang lainnya dia nggak pedulikan. Nah, Kan? oleh karenanya saya itu mengambil percakapan antara majelis hakim dengan Teddy Minahasa. Oke, saya Jadi- paham. Reasoning Kang Karna saya paham sekarang. Jadi di situ dia tidak menyanggah, dia biarkan dia biarkan Teddy Minahasa berbicara panjang gitu. Pada saat narasi mengenai itu ada yang menarik. Ganti dengan tawas, kemudian untuk bonus anggota, Iya. gitu kan. Beberapa kali mengatakan bahwa itu hanya narasi satire segala macam. Atau ada emojinya kan. Ada emoji. Itu beberapa kali ngomong gitu. Baik, karena ya majelis hakim. Saya dapat poin itu. Sekarang saya ini kan, apakah benar narasi yang seperti disebutkan tadi satire itu seperti ini? Iya, yang mulia. Jadi poin itu aja, poin itu yang diambil. Walaupun dia untuk menceritakan poin itu adalah benar, WA-nya dari dia kepada Dodi gitu kan, ceritanya panjang, menceritakan dari awal segala macam, ujung-ujungnya akan mengatakan bahwa itu adalah satire. Ya. Hari ini, maksudnya hari itu apa? Hari Senin ya, tanggal 6 Maret 6 Maret. 2023. Nah, Saat salah kita satu ahli yang diperiksa adalah ahli dari BNN. Oke. Ya, dari tanya jawab antara ahli dengan jaksa penuntut umum, saya menangkap satu hal bahwa sepertinya jaksa penuntut umum ini ingin meyakinkan majelis hakim bahwa andaikan terjadi penjebakan Ya. oleh Teddy Minahasa terhadap Linda alias fake Anita. crimes itu tadi, Iya, fake crime tadi. itu adalah sebuah operasi yang ilegal. Ya. Ilegal. Iya. Ini pernyataan Bukan, ahli itu dari- simpulan saya. Oh, kesimpulan saya. Kang Reza. Setelah menyimak tanya jawab itu. Namun, anggaplah betul-betul bahwa penjebakan itu adalah ilegal. Anggaplah itu adalah professional misconduct. Anggaplah bahwa itu adalah kriminalisasi. Itu salah gitu ya. Tapi tetap ini kan bukan perkara masalah itu. Bukan masalah mereka rekayasa kasus. Iya. Betul kan? Ini kan Persidangan masalah ini, narkoba kan? peradilan ini adalah untuk Masalah transaksi narkoba. Iya. kan, yang 5 kg itu. Betul. Jadi menurut saya betapapun kehadiran ahli tadi memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi, tetapi saya masih belum menemukan apa sesungguhnya manfaat keterangan ahli tersebut bagi penguatan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap khususnya Teddy Minahasa. Mengingat ini bukan masalah rekayasa kasus. Teddy dihadapkan ke majelis hakim bukan karena dia merekayasa kasus, tapi karena masalah jual beli narkoba Betul. ilegal. Keterangan ahli BNN tadi menurut saya bagus, penting, tapi tidak sungguh-sungguh relevan dengan perkara ini. Ya. Tapi saya bisa memaklumi Kang Reza. Ya. Karena beberapa kali disebutkan itu discover. Ya. Beberapa kali itu narasi itu ada. Itu dari kubunya Hotman Paris. Iya. Tuh kan. Nah, mungkin majelis hakim kan harus netral nih. Harus netral, makanya dia memanggil itu. Saya pernah mendengar itu, kalaupun ada
ada penjebakan itu atas dasar perintah. Saya mendengar, saya lupa, saya nggak tahu dari BNN atau dari kepolisian sendiri, dari kepolisian sendiri yang mengatakan itu. Jadi kalau untuk kasus penggerebegan itu harus ada perintah, izin. Jadi kalau melakukan seperti itu, seperti yang sekarang kan nggak ada nih izinnya. Jadi discover itu timbul. Termasuk maksudnya Kang karena undercover buying, bukan? Iya kan ceritanya ada penjebakan. Penjebakan. Kalau tujuannya dari Teddy Minahasa itu meminta Anita untuk menjual itu, untuk menjebak dia kan, betul kan? Untuk menjebak dia, itu selalu diomongkan oleh gitu, kan? Teddy Minahasa. Iya. Dan itu dibantah oleh Anita. Kalau mau jebak saya dulu dong, jangan sekarang. Iya. Oh ya, bahkan gini Kang, sekaligus saya ungkap ini, izin Kang, Kang Reza, Kang, karena di episode terdahulu saya sempat mengatakan bahwa pada suatu ketika Anita atau Linda Pujastuti datang ke Padang, sesungguhnya adalah yang saya maksudkan, pada waktu itu mesti saya mengatakan Anita menawarkan kepada Teddy, dia bisa datang ke Padang. Iya. Gitu kan? Iya. Artinya sebetulnya sesungguhnya ada dua kemungkinan nih Kang. Anita atau Linda ini tidak takut terhadap Teddy, tidak takut akan dijebak, atau dia meyakini sesuai nggak berpikir akan ada penjebakan kan gitu kan? Atau suami siri katanya gitu. Atau suami siri kira-kira kan gitu loh. Kenapa Iya. dia nggak takut? Karena kan suami istri nih walaupun siri, tapi kan akhirnya Anita tidak jadi datang kan gitu kan? Ya itulah. Saya kira reasoning Kang karena saya bisa pahami tadi dalam konteks penjebakan tadi. Melanjutkan analisis Kang Reza terkait bahwa ilegal apa tidak sih sebetulnya penjebakan ini, gitu kan Kang? Tadi Kang Reza menyitir keterangan ahli dari BNN ya Kang di persidangan. Sejauh ini secara pribadi Kang Reza menilai simpulannya adalah simpulan dari Kang Reza adalah sekali lagi kalau memang itu operasi penjebakan, itu adalah operasi penjebakan yang unlawful. Iya. Tidak dibenarkan secara hukum. Gitu. Oke. Tetapi tadi saya katakan juga, anggaplah demikian, anggaplah bahwa Teddy Minahasa ini melakukan penjebakan yang tidak sesuai dengan hukum. Tapi jangan lupa ini bukan perkara itu. Iya betul. Kira-kira dalam konteks ini majelis hakim akan menyidang perkara ini khusus dalam konteks narkoba saja. Iya. Tidak ada menyangkut yang lain-lain. Enggak dong. Nggak ada. Termasuk soal penjebakan. Kan dakwaannya bukan masalah Teddy Minahasa sudah melakukan rekayasa kasus. Ini paling mendasar ya. Iya. Lihat dakwaan dong. Dakwaan kan harus lihat dakwaan, tuntutan, kemudian ada duplik, replik, sampai vonis. Pembelaan, vonis, ya semuanya harus bersumbu ke dakwaan itu. Dakwaannya bukan tentang rekayasa kasus, bukan penjebakan dan segala macam, tapi semata-mata tentang narkoba. Ya vonisnya juga pasti nanti tentang narkoba. Iya. Kita kembali contoh nih Kang, sebagai untuk memudahkan saya pribadi, mungkin juga viewers, kita coba mengingat kembali kasus Sambo dan kawan kemarin. Misalnya dakwaan itu kan ternyata diawali dari pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Iya. Vonisnya pun terkait dengan hanya terhadap vonis kan, tidak ada yang lain-lain kan gitu kan. Wah, setelah itu kan berkembang sekian banyak sidebar kan. Sidebarnya banyak banget sepanjang persidangan yang maraton konsorsium 303 judi online gitu kan, macam-macam. Apalagi kepemilikan harta yang berlebihan, konon ada orang ketiga di daerah Kemang segala macam. Semua diabaikan oleh majelis. Diabaikan oleh majelis. Karena majelis mau fokus nanti aku akan bikin vonis tentang apa ya? Ya vonisnya ada tentang dakwaan. Nah, maka berlakulah juga untuk ini kan. Oh iya dong. Itu bedanya. Ya, Kang? Bedanya majelis hakim kasus Sambo, majelis hakim dengan sekarang. Kalau majelis hakim yang sekarang itu dipersilakan ngomong apa adanya. Itu betul juga. Ya kan? Oh, gitu. Kemudian betul juga. Walaupun tidak ada di BAP, dia biarkan. Kadang-kadang kan keberatan dari kedua pihak, kan selalu keberatan. Biarkan saja dia berbicara. Itu kan selalu begitu. Itu memang dibolehkan kan? Harus, artinya majelis hakim semaksimal mungkin tidak membatasi orang untuk berusaha mengungkap fakta di ruang sidang ini. Nah, nanti hakimnya akan menyortir, menyaring, memfilter relevan atau tidak relevan. Nah, mana yang valid, mana yang tidak valid, jadi, relevan, tidak relevan. Ya. Jadi dari situ, oleh karena selalu dimunculkan penjebakan itu tujuannya dari itu Teddy Minahasa. Makanya dimunculkan banyak kan hakim nih
Ini benar nggak dia? Oh, dia melakukannya ilegal. Jadi itu akan diputus mungkin. Oh, jangan ngomong lagi itu. Oke. Tuh kan? Seru. Tapi yang pasti Kang, kalau saya ingat lagi, Kang, karena sepakat dengan Kang Reza, ini kasus yang menyangkut Teddy Minahasa, Anita alias Linda, Dodi Prawira Negara, juga Kasranto, Samsul Muarif, ini sangat pelik, bahkan amat sangat terlalu pelik banget lagi tambatan. Sehingga saya meyakini akan ada dinamika baru dalam lanjutan pemeriksaan, Kang. Ya. Sampai nanti kemudian akan ada pembacaan tuntutan. Baik. Kemungkinan ada replik dulu, Kang, ya. Replik dari jaksa dan seterusnya, Kang, ya. Masih panjang. Layak juga betul beliau, Kang Reza katakan, Kang, karena kita mungkin harus cicil-cicil. Betul. Nah, episode yang akan datang nih, kalau saya boleh usul. Apa tuh, Kang? Menurut saya ini kan Dodi memakai narasi pembelaan diri yang mirip dengan Richard Eliezer. Oke. Apa yang terjadi ini adalah cerminan teori relasi kuasa. Oke. Apa yang saya lakukan ini adalah akibat dari perintah yang salah dari komandan. Sama kan? Narasi itu sama kan, baik Eliezer maupun Dodi. Iya. Nah, episode datang kita coba tes. Menarik. Apakah teori relasi kuasa dan instruksi yang salah dari komandan itu bisa juga tidak kita terapkan pada kasus Dodi? Menarik itu. Kalau teruji jawabannya iya, maka mungkin nasib dia akan sama dengan Richard Eliezer. Oh, sehingga beralasan dari awal-awal Ada hal yang Dodi menghapus. ini udah apply atau mengajukan permohonan ke LPSK untuk menjadi JC, kan? Iya, tapi kan ditolak. Iya, ditolak. Jadi dia harus berjuang sendiri nih. Dan inti perjuangannya sama menurut saya dengan Eliezer. Dalam kasus Sambo ternyata majelis hakim mengamini pembelaan diri Eliezer. Sementara dalam kasus Dodi masih tanda tanya. Episode datang kita coba ulas. Terkait dengan ini, Kang, satu yang saya ingat penjelasan dalam pemeriksaan terhadap Dodi ketika dia harus menjawab pertanyaan majelis hakim, Pak Hakim Ketua, dengan menunjuk ke arah Teddy Minahasa yang kebetulan duduk di samping PH-nya, penasihat hukumnya. Sekarang Anda bagaimana? Masih takut sama Teddy Minahasa? Oh, saya sekarang, kata jawaban Dodi, Kang, oh sekarang saya tidak takut, kata gitu. Ada heroisme yang mirip-mirip, artinya tidak dengan bahasa yang sama dengan Richard Eliezer, kan gitu, kan. Dia punya sikap, kan gitu. Ya, kita akan uji, Kang. Tapi mari kita uji episode akan datang ya. Pada episode yang akan datang. Kang Gara setuju, Kang? Setuju. Ya, jadi saya kira konstruksi yang sudah Kang Gara siapkan ini perjalanan masih panjang nih, Kang. Kita baru di awal loh, Kang, ini. Ya, Kang. Ya, Kang. Ya, baru di awal, Kang, ya, dari konspirasi tadi sampai pecah kongsi yang melibatkan tadi ada barang sabu 5 kg dan kemudian ada yang melibatkan Dodi, ya, Kang, ya, dan ada surat tadi, Kang, ya. Tapi kita akan elaborasi katakanlah box-box lainnya, Kang, yang ini sampai akhirnya kita ke kanan dalam konstruksi atau bagan ini. Kita akan ketemu di episode yang akan datang, Kang Reza, ya, dengan tadi itu apa namanya tadi, Kang, dengan fokus topik pada menguji teori relasi kuasa terkait dengan Dodi Prawira Negara. Gitu, Kang, ya. Oke. Sampai sini, terima kasih, Kang Reza. Hajar, woi, hajar. Seru. Sahabat Bravo, sampai di sini perjumpaan kita dalam tulisan di Bravo Iwan di Bravos Radio Indonesia. Kita akan berjumpa lagi pada episode mendatang sebagaimana tadi kami janjikan. Tetaplah tonton terus Bravo Iwan di Bravos Radio Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktis Bravos Iwan ini adalah media pertama yang mengulik tentang kasus Teddy Minahasa. Serius, kan? Menurut saya. Yang lain belum, kan? Hanya di permukaan aja. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.